juga buat tambahin tekstur. Mirip sama yang roti dingin tadi ya? Crumble-nya iya, kita cobain krimnya ya. Kita cobain krimnya. Bisa. Ini dia biskofnya itu loh. Kita cobain ya. Kita cobain. Wow. Menurut aku, biskof itu adalah salah satu rasa yang mahal. Bener. Iya kan? Iya kan? Iya. Jadi kayak ditaruh di dessert tuh enak banget jadi. Aduh, dibikin ngiler deh sama Tiwi dan Chef Kai. Isian nasi bakar ayam suwir di sini tuh menggunakan bumbu ayam woku. Tapi apa sih Chef perbedaan ayam woku sama ayam kuning lainnya? Chef, biasanya kan aku kalau misalnya beli nasi bakar itu pakainya ayam kemangi. Tapi apa sih yang membedakan ayam kemangi sama ayam woku? Soalnya ini dikasih kemangi juga. Sobat makan, bosan gak sih kalau makan nasi yang gitu-gitu aja? Pas banget nih, Tiwi dan Chef Kai lagi main ke daerah Rawamangun, Jakarta Timur untuk cobain nasi bakar yang bikinnya dadakan. Lokasinya emang di pinggir jalan banget dengan konsep tendaan kaki lima begini, tapi siapa sangka loh, warung ini menjual ratusan porsi dalam sehari. Ih, ada yang glowing tapi bukan muka. Betul. Ini adalah Nasi bakar. nasi bakar yang ada di daerah Rawamangun namanya. Nasi bakarin. Tapi kita belum tahu nih isinya apaan aja. Di sini ada 3. Coba Dewi pilih mau yang mana. Tapi di sini dikasih tusuk gigi yang berbeda warnanya. Ada merah, ada biru, ada kuning. Ada kuning. Oke, yuk kita buka sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini berminyak banget ya. Iya. Ini katanya berminyak gini karena dia pas dibakar itu diolesin sama margarin. Oh iya? Biar wangi katanya sih gitu ya. Mengkilat banget tuh nasi bakar. Sang owner bilang kalau proses bakar nasi di sini nggak menggunakan minyak, tapi dioles menggunakan mentega. Pantas aja wangi banget. Aku dapat ayam. Wih. Wah. Aku dapat cumi. Ini kayaknya cumi asin tapi bumbu sambel gitu deh. Buka dulu nasinya, guys. Wah. Ini kayak dari nasinya aja tuh udah wangi. Kayaknya nasinya tuh bukan nasi putih biasa deh. Nanti kita cobain ya. Dan di sini tuh isinya nggak cuma cumi doang ya. Kalau aku di sini ada telur. Telurnya tuh udah direbus, terus udah gitu digoreng lagi. Iya nih, digoreng nih. Tuh lihat ada tekstur luarnya ya. Tekstur luarnya tuh. Tuh. Terus ada. Ini aku suka kalau banyak daun kemangi. Ya aku penasaran, aku langsung cobain aja kali ya. Nasi bakar di sini tuh agak beda nih sobat makan karena menggunakan nasi liwet yang basicnya udah cukup gurih. Dalam sehari, warung ini bisa loh ngabisin 10 kg nasi liwet. Ini dia makanya nasi liwet. Nah, liwet. Makanya kerasa banget, ada serainya, ada salamnya. Enak banget. Aduh, dibikin ngiler deh sama Tiwi dan Chef Kai. Isian nasi bakar ayam suwir di sini tuh menggunakan bumbu ayam woku. Tapi apa sih Chef perbedaan ayam woku sama ayam kuning lainnya? Chef, biasanya kan aku kalau misalnya beli nasi bakar itu pakainya ayam kemangi. Tapi apa sih yang membedakan ayam kemangi sama ayam woku? Soalnya ini dikasih kemangi juga. Jadi kalau misalkan ayam woku itu dia lebih banyak rempah-rempahnya. Terus kayak dia biasanya pakai tomat dikit, terus ada cabai. Nah kalau misalkan bumbu kuning dia biasanya nggak pakai cabai merah. Dia cuma kayak bumbu dasar bumbu kuning aja. Biasanya bawang putih, bawang merah, sama si kunyit. Nah, kalau woku itu tuh dia lebih banyak banget rempah-rempahnya. Ada lengkuasnya, kadang kayak gitu. Aku nyobain di combo sama telur. Aduh, isiannya banyak, bumbunya medok dan nasi bakarnya wangi banget. Kayaknya bakal makin jos gandos lagi nih kalau makan nasi bakar pakai telur dan lauknya ya. Kamu telur tuh kayaknya lauk yang paling netral ya nggak sih? Dipakai campur apa aja juga enak. Benar. Sama Tiwi ini aku suka banget ya. Walaupun dia cumi asin, gak amis sama sekali. Biasanya kan kalau cumi asin itu amis ya. Dan dia tuh kulitnya, biasanya ada beberapa penjual
Ya kalau masak cumi asin itu nggak dibuang lapisan kulitnya. Biasanya kan suka ada yang warnanya ungu gitu kan. Nah sebenarnya itu yang bikin agak bau amis. Ini tuh dia cuci bersih, jadi cuminya tuh kelihatan bersih banget lihat. Pas lagi digigit itu nggak alot. Biasanya kan kalau cumi asin karena dia udah ada proses pengeringan, dia jadi cenderung keras kalau digoreng kan. Ini enggak. Belum kenyang, Tiwi dan Chef Kai mau lanjut cobain salah satu menu best sellernya nih Sobat Makan. Tapi Tiwi aku penasaran banget sama yang tusuk giginya warna merah ini. Langsung kita belah aja ya nih ya. Gini aja nih biar tangan kamu nggak kotor. Oke. Ikan. Wow. Ini ikan apa nih? Ini ikan suwir, tapi ikannya ikan apaan Tongkol ya? bukan? Kayaknya sih dari tekstur ikannya ini kayaknya emang tongkol deh. Ya kan? Coba pindang tongkol, langsung aja kita cobain ya. Cobain yuk. Yuk. Wah, warung ini emang konsisten ya untuk memberikan isian yang serba melimpah di dalam nasi bakarnya. Pedasnya pas, porsi nasinya juga ngenyangin. Dan tau gak, di sini itu tuh dia bakarnya dadakan. Ah, makanya fresh banget. Dan pas disajiin itu pas kita buka asapnya masih ngepul ya. Karena kan kadang ada yang udah nyetok tuh nasinya udah dibungkus-bungkusin. Jadi nanti pas jualan dia tinggal bakar. Nah kalau ini tuh enggak. Jadi misalkan kita pilih dulu nih mau pesan apa. Nanti baru dibungkus, terus udah gitu dibakar. Nah daun pisangnya diolesin sama margarin. Makanya tadi aromanya lebih wangi banget. Aku mau combo nasi daun kemangi sama ikannya. Aku juga Ini mau ikannya coba. berasa banget. Wah, malam ini pokoknya bisa full tidur nyenyak dan mimpi indah ya. Karena dibikin kenyang sama porsi dan lauk dari nasi bakarin di Rawamangun. Kira-kira apa nih kata Tiwi dan Chef Kai ya? Jadi menurut kita berdua, nasi bakarin Rawamangun rasanya rating 5. Yeay! Jarang nih ketemu makanan tradisional khas Jakarta begini. Dulu sih gampang ya nyarinya, tapi sekarang tuh jarang banget yang jual. Ini dia nih, kerak telur. Bahan dasarnya menggunakan beras ketan yang udah direndam, kemudian dimasak di atas bara api dan diberi taburan serundeng deh serta telur. Umumnya sih pakai telur bebek, tapi kalau Sobat Makan mau coba yang versi pakai telur ayam, silahkan banget dicoba ya. Tuh. Tapi emang sih di Jakarta udah jarang banget yang jualan kerak telur ya? Ya kan, aku tuh kalau misalnya makan kayak gini, biasanya kalau pas lagi nonton festival musik tahu. Itu serundeng ya? Oh. Di atasnya nih. Iya, ini serundeng sama bawang. Oh, aku langsung makan pakai serundeng dan bawangnya. Yes. Ini karena dia pakai telur bebek, rasanya jadi lebih gurih gitu. Ya kan, aku kalau pesen martabak juga seringnya pakai martabak. Telur bebek ya? Iya telur bebek kalau martabak telur. Beuh, mantap benar. Seporsi kerak telur bebek dihargai 28.000 aja. Cukup murah ya. Dan sebanding nih dengan rasa gurih dari telur, manis dari serundengnya, serta beras ketan yang pulen. Chef, aku tuh lagi sering insecure deh. Apa tuh kenapa? Tahu nggak gara-garanya tuh ya? Aku tuh sering banget ketinggalan kalau misalnya rating 5 udah tayang tuh aku sering ketinggalan soalnya jam-jam segitu. Aku masih ada di luar rumah. Don't worry Besti. Sekarang kamu ambil handphone kamu, terus kamu scan nih QR code yang ada di bawah layar TV ini. Ngapain ngeliat menu? Enggak dong, sekarang itu kamu bisa nonton rating 5 dan tayangan GTV lainnya lewat RCTI Plus. Hah? Itu semuanya ada tuh di situ tuh? Iya, jadi nggak usah khawatir lagi, nggak perlu insecure lagi. Tinggal deh nonton. Kamu bisa nonton di mana aja, mau di luar, di pagar, bisa. Asal jangan di tengah jalan ya, nanti ketabrak. Lanjut lagi lah. Wah, akhirnya kesampaian juga cobain sate Padang yang udah jualan 20 tahun lebih ini. Perpaduan sate dan bumbunya emang kawin banget ya di mulut. Kira-kira dapat penilaian apa nih dari Tiwi dan Chef Kai? Jadi menurut kita berdua, sate Padang Ajo Buyung dan kerak telur juara, enaknya real. Kalau aku lihat, selain ada cabenya, dia tuh jadi kayak ada tetelannya gitu loh. Betul. Kita coba nih siram kuahnya. Kita siram ya. Langsung cobain kali ya? Langsung cobain lah. Kita landingkan.
Apa? Pedas! Oh iya lagi. Bakso merconnya enak banget, beneran. Beneran enak banget.